Oke, terima kasih. Selamat jumpa lagi dengan channel Lomento. Yang kita bahas kali ini adalah jerit korban asuransi simpanan menguap kena janji manis agen prudensial. CNN Indonesia 15 Desember 2021. Dirma Natalia Sihontang 35 tergopoh-gopoh mengeluarkan setumpuk dokumen dari ransel merah yang dibawa jauh-jauh dari Deli Serdang, Medan, ke kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK di Jakarta Selatan. Ia ingin membuktikan bahwa ia merupakan korban janji manis oknum agen asuransi nakal yang menjual produk investasi berbalut asuransi atau unit link kepadanya dan ibunya. Sudah 10 hari Derma berada di Jakarta. Ia enggan pulang ke Medan sebelum tuntutannya dipenuhi. Maklum, ia sudah membayarkan premi asuransi sejak November 2011. Satu dekade lalu, Dirma dibujuk oleh kenalannya yang juga agen asuransi prudensial Indonesia untuk membeli produk tabungan dengan harga 400.000 per bulan. Kala itu Dirma diiming uang kembali 100% setelah premi dibayarkan hingga 10 tahun. Ia juga mendapat asuransi jiwa secara cuma-cuma kalau rajin membayar hingga kontrak selesai. Wanita berprofesi bidan itu mengaku tak dijelaskan oleh agen dan tak tahu sama sekali bahwa produk yang dibayarkannya selama 10 tahun ini adalah unit link. Karena bermodal percaya kepada si agen, Derma pun menandatangani surat pengajuan polis asuransi jiwa tersebut. Kala itu Derma hanya berpikir ia bisa menabung untuk biaya kuliahnya sembari mendapat perlindungan asuransi. Tak terbesit di benaknya kalau masa pembebanan berlaku hingga 2084. Ya, 20.084 mendatang. Agen asuransi selanjutnya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat awam sepertinya untuk menarik keuntungan semata. Ia menekankan seharusnya agen asuransi menjelaskan secara rinci apa produk yang mereka jual, tidak malah menipu calon nasabah agar tergiur. Polis, sekilas saya baca. Saya kan tidak tahu produk asuransi itu apa. Dari segala turunannya, belum ada yang namanya asuransi di keluarga kami. Kami tidak ngerti dan saya kebetulan tenaga kesehatan dan orang daerah. Saya nggak butuh yang namanya asuransi, beber dia kepada CNN.com Selasa 14/21. Hampir membayar selama 10 tahun pada April 2021, Derma baru kalau uang yang selama ini dibayarkannya bukan tabungan. Itu pun diketahui setelah menonton video viral Andreas Simangjoran, nasabah prudensial Indonesia yang lainnya yang mengamuk karena merasa ditipu. Dari sana ia pun membuka polis asuransi miliknya. Dan benar saja isi polis yang dia tanda tangani berbeda dengan penjelasan agen asuransi. Hari itu Denma serasa disambar petir. Dia tabungan kuliah yang dicicilannya selama 10 tahun itu terancam hilang. Jika ditotal selama 10 tahun, ia sudah menyetorkan uang sebesar 44,4 juta sejak 2011. Saya seperti mau bunuh diri, seperti disambar petir, katanya mengenang. Tak hanya premi miliknya, premi yang dibayarkan ibunya sejak 2014 juga sama, yaitu produk Prolink Assurance Account senilai 600.000 per bulan. Saat mengkonfirmasi oknum akhirnya menjual premi asuransi kepadanya, Derma tidak mendapat penjelasan. Bahkan ia disindir karena baru komplain usai hampir 10 tahun membayar. Lanjutannya, jadi hati-hati jika membeli produk asuransi. Derma pun melapor ke Prudensial Medan dan OJK Medan. Namun ia mengaku keduanya hanya cuek, tak menanggapi serius komplainnya. Dalam upaya mencari keadilan, Derma juga mengirim surat. Nah, ini apa ini? Ya, mengirim surat kemana ini? Ya, kita lanjutkan bacanya. Halaman berikutnya.
Oke, Derma pun melapor ke Prudensial Medan dan OJK Medan, namun ia mengaku keduanya hanya cuek, tak menanggapi serius komplainnya. Dalam upayanya mencari keadilan, Derma juga sudah mengirim email ke CEO Prudensial Inggris, tapi tak ada balasan yang ia dapat. Tak pantang menyerah, Derma terbang ke Jakarta dan menemui DPR RI untuk mengadukan nasibnya. Dari sana ia kemudian bertemu dengan perwakilan OJK dan difasilitasi bertemu dengan perwakilan Prudensial di Jakarta. Tapi hingga kini masih belum jelas bagaimana kelanjutan nasib Derma. Anggota DPR bilangnya OJK harus menyelesaikan karena ini uang rakyat dan produk unit link sudah banyak memakan korban kericuan, rencananya sampai selesai baru pulang ke Medan. Karena percuma pulang, ini tabungan saya 10 tahun. Saya nggak ada uang selain ini, beber dari Derma. Selain mempermasalahkan penjualan produk unit link yang tidak sesuai, Derma juga mempertanyakan dugaan pelanggaran regulasi soal penilaian profil risiko pelanggan, Customer Risk Profile Assessment. Aturan tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 garing POJK .05 garing 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Dalam bab 5 pasal 53 dalam kurung 2 blade tersebut, perusahaan yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PAYDI diwajib melakukan penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis. Dalam hal ini, Derma menilai hal tersebut dilanggar karena ibunya yang merupakan petani tidak masuk seharusnya ditargetkan sebagai pemegang polis. Adapun tuntutan yang Derma perjuangkan adalah agar Prudensial membatalkan polis batal secara hukum dan seluruh uang yang ia setorkan senilai 93 juta dikembalikan sepenuhnya. Harapannya uangnya dikembalikan seluruhnya, nggak mulu-mulu beber dia. Respon Prudensial. Secara terpisah, Chief Marketing and Communication Officer Prudensial Indonesia Luz Kito kembali mengatakan perusahaan telah menjalankan proses penanganan keluhan nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memberikan penjelasan kepada pihak tersebut secara langsung dan transparan, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai keluhan atau klaim atas manfaat polis dari produk asuransi Prudensial Indonesia, kata Luskito dalam keterangan resmi. Perusahaan Sambung Luskito senantiasa melaksanakan komitmennya untuk selalu mendengarkan nasabah, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan secara langsung. Sebab melalui Customer Care Center di kantor pemasaran customer lain dengan nomor telepon 15 00085 atau email di customer.idn@prudensial.co.id dan juga keluhan yang disampaikan kepada Labs garis tengah OJK. Kami pastikan bahwa seluruh informasi detail tentang produk asuransi jiwa Prudensial Indonesia sudah tercantum di dalam polis, serta pada saat pembelian polis baru terdapat masa pembelajaran polis pre-lock period, di mana nasabah dapat mempelajari isi polis secara detail. Apabila selama pembelajaran polis nasabah merasa manfaat yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, maka nasabah berhak untuk mengajukan pembatalan polis. Premi yang telah disetorkan juga akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan polis, biaya-biaya yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan polis, dan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari saldo unit. Kami ingin menekankan pentingnya nasabah maupun calon nasabah untuk membaca isi polis dengan seksama, agar nasabah benar-benar mengerti hak dan kewajiban yang terkandung dalam setiap produk asuransi, ujarnya. Perusahaan juga mengklaim selalu menjalankan bisnis dengan penuh integritas, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, dan mematuhi serta melaksanakan apa yang menjadi hak dari nasabah sesuai polis asuransi yang telah mereka beli. Perusahaan juga mengklaim senantiasa mampu mewujudkan perlindungan bagi nasabah yang sampai saat ini melindungi lebih dari 2,6 juta tertanggung. Perwujudan perlindungan bagi nasabah-nasabah telah dibuktikan melalui pembayaran klaim dan manfaat polis asuransi termasuk unit link yang telah dilakukan oleh Prudensial Indonesia yang jumlah keseluruhan sudah mencapai sebesar 11,9 triliun selama bulan Januari sampai dengan September 2021. Komitmen ini sejalan dengan upaya Prudensial Indonesia untuk mendapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat setelah melalui produk-produk asuransi yang diterawat beragam inisiatif yang dihadirkan, didukung dengan kondisi keuangan yang sehat, tercemir dari tingkat solvabilitas
Raise basic capital sebesar 484%, ujarnya. Ya, ini adalah sebagai warning bagi yang belum membeli polis asuransi atau tergiur dengan polis asuransi untuk membaca setiap penjelasan dari produk yang dibeli. Ya, jangan main asal tanda tangan. Hati-hati, ini bukan zaman mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, ya. Hanya dengan modal materai dan kertas lembar, harta Anda bisa melayang. Oke, selamat malam, salam sukses bersama Lumintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.